perwira muda. Seperti teman-teman lihat, lagi-lagi gue memegang alat ini. Kalau nggak salah 2 atau sampai 3 minggu yang lalu gue juga sempat ngebahas alat ini. Tetapi di video yang kemarin gue membahas tentang penggantian baterai SART di atas kapal. Dan sekarang di video kali ini gue mau sharing mengenai tentang bagaimana cara melakukan pengetesan SART di atas kapal. Dan seperti yang teman-teman ketahui bahwa setiap sebulan sekali kita wajib untuk melakukan pengetesan terhadap alat SART. Fungsinya, kegunaannya untuk apa? Untuk kita mengetahui apakah SART ini berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, setelah kita melakukan pengetesan, kita juga perlu merecord bahwa SART ini sudah kita lakukan pengetesan. Dan itu ditulis dalam JMDSS record book kalian di atas kapal. Membahas tentang SART, gue mau sedikit sharing bahwa SART ini adalah alat yang digunakan ketika dalam keadaan darurat, ketika kita akan meninggalkan kapal. Jadi SART ini berfungsi untuk memancarkan signal kepada kapal lain untuk menentukan atau menandai lokasi kita pada saat kita mengaktifkan daripada SART. Nah, baterai SART ketika dia aktif, dia akan bertahan selama 8 jam. Tetapi ketika dia standby, dia akan bertahan selama 96 jam. SART bekerja dengan cara merespon signal radar 9 GHz dari radar X-band. Karena itulah pengetesan daripada SART selalu menggunakan radar X-band, bukan radar S-band. Baik bahasa basi, itu sedikit teori atau penjelasan mengenai tentang SART. Tetapi kalau ada yang kurang, teman-teman bisa tambahin di kolom komentar untuk kita bisa saling berbagi dan sharing. Nah, sekarang gue mau ngebahas mengenai tentang bagaimana cara pengetesan daripada SART. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah ringnya, atau kalau bisa gue bilang apa ya, switch ring seperti itu. Jadi di sini ada tombol, ada bacaan on. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Ini adalah on, di sini on. Teman-teman bisa ngelihat di SART di atas kapal kalian bisa ambil lalu kita akan cocokkan. Di sini ada on, di tengahnya center ini adalah off, dan ini adalah tes. Ya, kalau teman-teman mau melakukan pengetesan daripada SART, teman-teman tinggal putar ini, tes. Nah, lampu biru menyala dan akan bunyi bip bip kalau teman-teman dengar. Nah, bip. Nah, itulah proses daripada melakukan pengetesan SART. Nanti SART ini akan terpancar di dalam radar X-band. Cuma ini nanti saya kasih lihat bagaimana bentuk pengaktifan daripada tes SART. Lalu ketika teman-teman ingin mengaktifkannya, ini tinggal dilepas, safety pinnya tinggal dilepas. Biasanya safety pinnya warna hitam, tetapi kenapa saya pakai ini? Karena safety pin saya hilang. Jadi saya mengakalinya dengan alat ini. Nah, safety pinnya kalian lepas, secara otomatis SART ini akan bergeser ke on. Secara otomatis dia akan langsung bergeser ke on dan SART itu akan aktif. Jadi hati-hati juga, safety pinnya jangan sampai hilang. Ya, kalaupun hilang, kalian bisa akalin memberikan sesuatu. Yang penting daripada ringnya ini terganjal atau tidak, secara otomatis dia langsung ke on. Nah, kalau teman-teman masih bingung, di baterai SART ini, di badan baterai SART, ada penunjukan atau bagaimana cara melakukan activate daripada SART dengan tes SART. Nah, teman-teman bisa baca di badan baterai SART ini. Nah, sekarang kita akan coba melakukan pengetesan dan kita akan lihat bagaimana layar radar menampilkan daripada signal SART ini. Oke, kita akan ngeliat ke radar. Ya, kita udah sampai di radar gua. Ini adalah bentuk radar atau tampilan radar sebelum saya mengaktifkan SART di atas kapal. Bukan mengaktifkan, melakukan pengetesan SART di atas kapal. Tetapi sebelum teman-teman melakukan pengetesan SART, pastikan bahwa SART kalian, pilihan daripada SART kalian di radar X-band ini on. Ya, kalau ini off, ini akan, kalau saya klik off, berarti ini adalah mati. SART-nya tidak dapat terpancar, tetapi ini sudah saya aktifkan. Jadi teman-teman bisa pergi ke pengaturan radar kalian, lalu cari settingan daripada SART. Di situ teman-teman bisa aktifkan
SART di atas kapal kalian dengan menggunakan radar X-band. Lalu teman-teman bisa sesuaikan range-nya antara 6 sampai dengan 12. Nanti saya akan kasih lihat di range 6 lalu juga di range 12. Nah, sekarang kita akan melakukan pengetesan SART di atas kapal, dan sebelumnya SART-nya akan saya bawa terlebih dahulu ke luar sana, ke bridge. Nanti saya akan minta tolong oleh salah satu rekan saya. Jadi kita akan lihat bagaimana cara atau tampilan gambar di radar pada saat SART dilakukan pengetesan di atas kapal. Jadi ini tampilan sebelum SART dilakukan pengetesan ya. Sekarang kita akan coba melakukan pengetesan. Jadi ini tampilan radar sebelum kita melakukan pengetesan SART. Dan sekarang SART ini akan kita lakukan pengetesan, dan rekan di atas kapal akan membawanya keluar. Ini kasih ke tes ya, bukan ke on. Ini range-nya 6. Nanti dia akan melakukan pengetesan untuk memutar pengetesan. Derek. Oke, tahan dulu deh, tahan. Nah, ini adalah bentuk daripada SART yang terpancar atau yang memberikan, atau radar yang menerima signal daripada SART di atas kapal. Ini dalam bentuk range 6 nautical mile. Dia dalam berbentuk lingkaran seperti ini. Ini jumlahnya adalah 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dan 12 ini adalah titik terakhir atau lingkaran terakhir pada titik terakhir itu yang menentukan daripada posisi kita. Nah, tetapi kalau dalam keadaan yang jauh atau posisi SART-nya jauh, itu dia akan berbentuk titik-titik. Tetapi sedangkan kalau posisinya dekat, dia dalam bentuk lingkaran seperti ini. Ini adalah range 6 nautical mile, dan kita akan coba untuk range 12. Nah, seperti ini range di 12 nautical mile. Jadi dia tetap dalam bentuk lingkaran karena posisi SART-nya itu dekat, dia di samping bridge. Samping wings bridge itu posisinya ada di situ, di samping wings bridge, dan ini posisi di radar. Oke, jadi itu pengetesan daripada SART. Bentuk setelah pengetesan dan tampilan sesudah pengetesan ya seperti ini. Jadi itu tadi pengetesan SART yang udah kita lakukan di atas kapal. Jadi ada dua bentuk kalau teman-teman lihat. Kalau yang bentuknya lingkaran, itu adalah SART-nya berada di dekat daripada kapal pada posisi kita. Kalau yang bentuknya titik-titik, itu berarti SART-nya berada dalam posisi jauh. Nah, titik yang ke-12 atau lingkaran yang ke-12 adalah tempat atau posisi daripada SART itu diaktifkan. Ya. Ini tadi orang yang bawa SART tadi, jadi dia yang megang SART, karena kalau nggak dipegang susah. Jadi itu pengetesan daripada SART yang bisa gue sharingkan untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk di-report ke dalam buku JMBSS karena itu wajib hukumnya. Jadi gue berharap apa yang bisa gue sharingkan pada malam ini pagi dong. Pada pagi ini di video kali ini semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel daripada Perwira Muda. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Lu kira SMS. Dan juga jangan lupa untuk follow. Sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk follow Instagram gua dan juga Instagram teman gua ini sebelah. Atau share semua itu share banyak-banyaknya. Kalau share sebanyak-banyaknya. Nah, dipromoin secara gratis oleh teman gua sendiri. Dan apa yang gua bisa sampein, ada bisa sharingkan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. See you next on a video and thank you. Dadah.